Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan menanyakan dulu, apakah kalian sudah pada mandi hari ini? Wah, hebat. Sudah sarapan? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita belajar lagi sama Pak Hendra, yaitu tema 1 subtema 2 pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat kita akan bercerita tentang suatu kejadian berdasarkan gambar tersebut. Nah, begitu kita siapkan alat tulisnya, buku paketnya dan buku tulisnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sekarang kita langsung saja coba simak paketnya, yaitu halaman 76. Nah, di halaman 76, ayo mengamati, bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Dengarkan ya, Bapak akan membacakan, anak-anak boleh menyimak di paketnya. Makanan dan kesehatan. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo menggaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, itu adalah tentang teks yang ada di halaman 76. Setelah menyimak, anak-anak silakan, di sini ada keterangan ayo menulis. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. Nah, anak-anak tidak begitu sulit ya. Anak-anak bisa melihat dalam teks, belajar memahami dan isi teks tersebut. Nah, di halaman 77 ada 1, 2, dan 3. Lalu di 78-nya 4, 5, 6, dan 7. Silakan anak-anak diisi ya berdasarkan teks tersebut. Nah, di nomor 5, awas nih ya, ada apa di nomor 5? Perhatikan. Jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Nah, ini berkaitan tentang soal di nomor 4. Jadi nomor 4 itu berkaitan dengan soal nomor 5. Lalu kita perhatikan kembali halaman 79. Nah, di 79 ada apa ya? Yuk kita simak. Oh, ada sebuah gambar ternyata ya. Isi gambar itu mengenai apa? Coba perhatikan baik-baik. Siti suka sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Gambar kedua. Lani suka ikan. Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing.
Berikutnya gambar ketiga, Edo suka kentang, Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, ternyata di halaman 80-nya lihat, ini sebuah pertanyaan berdasarkan gambar yang barusan. Ya, ayo tulis dan ceritakan makanan kesukaanmu. Nah, makanan kesukaanmu kamu ceritakan. Boleh dari buah-buahan, sayur-sayuran, ya, atau sejenis lauk pauk lainnya. Nah, ceritakan berdasarkan yang kamu ingat saja, ya, yang kamu pernah rasakan saja, ya. Boleh 1 paragraf, ya, terdiri dari 4 baris atau 3 baris, ya. Oke, berikutnya, kamu sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Coba lakukan permainan kijang dan rusa di bawah ini untuk melatih kekuatan tubuhmu. Halaman 81, perhatikan. Di sini ada sebuah permainan kijang dan rusa. Ya. Kelompok rusa. Nah, dan ada juga kelompok kijang. Nah, bagaimana permainannya? Pertama, anak-anak berdiri dalam 2 baris. Mereka berdiri saling berhadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa. Deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan. Sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Nah, pemenangnya, ya, nanti ini berkaitan tentang PJOK, ya. Lalu di halaman 82 ada beberapa pertanyaan. Silakan disimak baik-baik. Ya, setelah itu, setelah menyimak maka diisi. Ingat, cara mengisinya jangan marah-marah, santai saja. Kerjanya yang ikhlas biar diterima ibadahnya, ya. Karena belajar juga sebagian dari ibadah. Mungkin hanya itu sayang pembelajaran dari Bapak. Kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui sebuah teks bacaan berdasarkan gambar tersebut. Yang kedua, kita dapat melakukan cara gerak lompat yang baik dan benar. Nah, anak-anak yang Bapak cintai, sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.